ya, Bunda Korla bertanya, lihat sampai full Kak. Bapaknya Sang Firman, yaitu Sang Kristus. Jadi Seru ya, Bunda Korla bertanya sama Mikael, siapa yang kalian sembah? Mikael menjawab, si Mikael apa Michel ya? Ya, dia jawab, Sang Bapak, yaitu Bapaknya Yesus Kristus. Wow, ternyata saya baru sadar si Michel ini dia tidak menyembah Tuhan Yesus, saudaraku, tapi menyembah Bapaknya Yesus Kristus, gitu ya kan. Nah, dari sinilah kita mulai paham ya, dan mulai mengerti siapa sebenarnya si Michael ini. Jadi dia sama dengan si Donald yang nuduh saya bidat. Karena kemarin si Michael ini mereaksi video saya, padahal saya memberitakan sesuai dengan firman Tuhan. Anehnya si Michael ini mereaksi dan menuduh saya bidat, ya kan. Ternyata sekarang saya tahu dia siapa. Dia sama dengan si Donald, yang si Donald itu juga dia mereaksi video saya, dia tuduh saya bidat, sesat, karena saya mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, dia adalah Bapa yang kekal. Nah, jadi teman-teman, hendaklah kalian itu belajar sungguh-sungguh, karena ada firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik, kita akan binasa. Kalau kamu itu menganggap Tuhan Yesus sama dengan seperti pemahaman orang lain bahwa Yesus itu cuma nabi atau utusan, dia Tuhan kecil, di atasnya masih ada lagi, yang gak ada bedanya kamu sama orang lain. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh, karena dia adalah Bapa kita yang baik. Sebab Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Dia adalah Bapa itu sendiri, Yahweh itu sendiri, yang telah berfirman di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13, aku tetaplah dia, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Ya, ketika dia datang dalam rupa manusia, aku tetaplah dia, kata Tuhan Allah itu sendiri, saudaraku ya. Jadi yang kita sampai itu Tuhan Yesus Kristus. Karena ada juga ayatnya dalam Alkitab bahwa semua umat bangsa di dunia ini, baik di surga ataupun di mana, harus sujud kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Seperti yang tertulis di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di sini jangan dipahami ada dua oknum ya. Tetapi itu maknanya ketika Tuhan Allah itu datang dalam rupa manusia, dia menyatakan namanya kepada semua orang, yaitu Yeshua Masiah, seperti yang tertulis di Yohanes 17 ayat 6, 11 dan 12, bahwa nama Bapa telah dinyatakan kepada semua orang, namanya adalah Yesus Kristus. Makanya di Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi semua siapapun bertekuk lutut, sujud menyembah Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri ya. Dan di ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa. Di sini jangan dipahami ada banyak Allah ya. Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah dan Bapa itu sendiri. Sebagaimana yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 16, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah dan Bapa kita. Jadi di sini maksudnya seperti ini ya. Yesus Kristus itu adalah namanya, proper name-nya. Tuhan atau Allah atau Bapa itu adalah gelarnya ya, atau sebutan. Contohnya seperti ini. Presiden kita kan namanya Joko Widodo. Namanya Joko Widodo, presiden itu gelarnya atau jabatannya. Nomor 1 itu sebutannya ya, gelarnya. Ya, jadi contohnya gini. Dan semua umat Indonesia mengaku Joko Widodo adalah nomor 1 kemuliaan bagi sang presiden. Contohnya seperti itu kan. Dia sendiri juga, tidak ada yang lain ya. Jadi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa. Jadi Yesus adalah Tuhan, Allah dan Bapa kita, dan segala lidah akan mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku. Makanya juga di Wahyu 15 ayat 4, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Jadi yang harus kita sembah itu hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak orang menyembahnya. Tuhan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu.
dia menerima penyembahan itu. Kenapa? Dialah Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Karena apa? Yesaya 63 ayat 9, dia bukanlah seorang duta dan utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan umatnya. Juga di Yesaya 63, karena Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri, ialah penebus kita. Hanya di Yesaya 44 ayat 6, Tuhan Allah atau Yahweh itu berfirman, dia adalah Raja dan Penebus. Siapakah Raja? Yesus Kristus. Wahyu 19:16, dia adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Apa penebus? Tuhan Yesus Kristus. Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Juru Selamat kita, penebus kita, pembebas kita. Tuhan semesta alam, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Itu firman Tuhan Yesus ketika dia belum datang ke dunia, prakenosis. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun aku telah bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Saudaraku, yang awal dan akhir itu hanya dia sendiri, Yesus Kristus, Tuhan Allah itu sendiri. Makanya kalau kamu tidak percaya bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Sebabnya Tuhan Yesus berfirman di Matius 7 ayat 21-23, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat mengusir setan demi namamu, bla bla bla. Apa kata Tuhan Yesus? Enyalah, aku tidak pernah mengenal kamu, karena kamu tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dunia, Tuhan menyatakan, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, Matius 7 ayat 21. Apa kehendak Bapakku yang di sorga ketika dia datang dalam rupa manusia? Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapakku ialah melihat anak, dan akan kubangkitkan pada hari kiamat, diberikan hidup kekal. Melihat anak yang bagaimana? Yohanes 14 ayat 7. Barang siapa melihat Yesus sudah melihat Bapa. Datang pula Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus masih berpikir Yesus bukan Bapa itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 14 ayat 9, Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kamu bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Makanya Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Yohanes 8:27, Bapa itu sendiri, saudara. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang Esa. Yudas 1 ayat 25. Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Yudas 1 ayat 4. Dialah satu-satunya Allah, penguasa dan Tuhan kita. Makanya di 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Makanya di Zakaria 12 ayat 10, di dalam bahasa aslinya di situ, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Di situ kan Allah Bapa yang berfirman, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Makanya digenapi nubuatan itu di Yohanes 19 ayat 37. Makanya ketika Rasul Thomas melihat lubang paku dan juga lambunya yang ditikam, Yohanes 20 ayat 28-29. Apa kata Thomas? Langsung dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, ya Adonaiku dan Elohimku, Yahweh dan Elohim. Tuhan itu adalah Yahweh dan Elohim itu sendiri. Karena apa? Rasul Thomas percaya kepada nubuatan di Zakaria 12 ayat 10, bahwa Tuhan Allah itu sendirilah yang ditikam ketika dia datang dalam rupa manusia. Tapi ketika dia datang dalam rupa manusia, dia disebut anak Allah. Makanya Tuhan Yesus berfirman, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan sujud menyembah hanya kepada Dia. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapaknya Sang Firman, yaitu Sang Kristus. Seru ya, Bunda Korla bertanya sama Mikael, siapa yang kalian... Saya pernah mimpi ketemu Yesusmu, tapi saya nggak ngaruh tuh. Malah saya kira syaitan yang mengganggu. Makanya mimpi yang aneh-aneh. Saking ibulnya ibu aku batuk. Minum dulu.
Sorry ibu, Masna yang cantik dan manis. Saya tidak percaya akan ngibul-ngibulmu. Karena kalau seseorang bermimpi Tuhan Yesus dan itu betul-betul Tuhan Yesus pasti membawa dampak damai sejahtera bagi kamu. Karena kehadiran Tuhan Yesus itu dahsyat dan ajaib. Ya, sorry tidak terima kibulan. Tapi saya berdoa kiranya Tuhan Yesus datang di dalam mimpimu. Amin. Saya pernah mimpi ketemu Yesusmu, tapi saya